Belajar kerjasama bersama Pak Udin. Assalamualaikum. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat ya. Kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan nama Bapak Udin. Kalian tahu Mbak, Udin itu ada kepanjangannya loh. Kepanjangannya yaitu utamakan demokrasi dan integritas negara. Hari ini kita akan belajar bersama tentang pelajaran pendidikan Pancasila dengan materi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berfokus pada mengidentifikasi dan menceritakan kerjasama dalam keberagaman di lingkungan keluarga dan sekolah. Tahukah kalian gambar peta ini? Ini adalah peta negara Indonesia loh. Indonesia adalah sebuah negara kesatuan, di mana di setiap provinsi dan pulau bersatu yang biasa kita sebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat NKRI. Terbentuknya NKRI diawali dengan kesadaran akan persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh dan tidak terpecah belah. Persatuan dan kesatuan terwujud karena adanya kerjasama sesama masyarakat Indonesia untuk mengusir penjajah. Dalam mengusir penjajah, kita perlu kerjasama yang baik dari warga Indonesia itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki banyak pulau, provinsi, suku, budaya, dan agama yang berbeda. Walaupun kita berbeda, kita harus saling menghormati dan menghargai sehingga kita dapat bekerja sama dengan baik demi mewujudkan Indonesia yang rukun dan damai. Kerjasama sangatlah penting untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tahukah kalian apa sih kerjasama itu? Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan secara sukarela oleh dua orang atau lebih sesuai dengan batas kemampuannya masing-masing untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja asal memiliki tujuan yang baik ya. Karena kerjasama dapat dilakukan di mana saja, setelah ini Pak Udin akan memberikan contoh kerjasama di lingkungan keluarga dan kerjasama di lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu kerjasama di lingkungan keluarga. Kerjasama di lingkungan keluarga adalah kegiatan yang dilakukan bersama anggota keluarga. Contoh dari kerjasama di lingkungan keluarga adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kerjasama membersihkan rumah. Pada saat membersihkan rumah, anggota keluarga akan bekerja sama untuk membersihkan dan menata rumah. Mereka tak hanya akan menjadikan rumah sebagai tempat tinggal, tapi sebagai tempat yang aman dan nyaman. Yang kedua yaitu memasak bersama keluarga. Anggota keluarga berpartisipasi dalam memasak, tentu dengan pekerjaan yang sesuai dengan usia mereka. Selanjutnya, makan bersama dilakukan yang memungkinkan komunikasi antara orang tua dan anak-anaknya. Yang ketiga yaitu menanam tanaman bersama. Kerjasama dalam menanam tanaman bersama bisa menciptakan kedekatan antar anggota keluarga. Saat tunas berubah menjadi tanaman yang cantik, seluruh keluarga akan merasakan kepuasan dan kesenangan. Anak-anak bisa belajar ketekunan dan kesabaran saat merawat tanaman. Ingat ya,
kerjasama di lingkungan sekitar keluarga itu membuat kita semakin rukun dan dekat satu sama lain. Yang selanjutnya yaitu kerjasama di lingkungan sekolah. Kerjasama di sekolah adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama di lingkungan sekolah. Di sekolah ada banyak bentuk kerjasama yang bisa kita lakukan seperti berikut. Yang pertama adalah piket kelas. Yang kedua ada menghias kelas. Yang ketiga kerja bakti membersihkan sekolah. Yang keempat kerja kelompok. Kerja sama dalam mengerjakan tugas kelompok yang ditugaskan oleh guru bertujuan untuk dapat berbagi ide dengan teman-teman agar mencapai hasil yang terbaik. Kerjasama dalam melaksanakan kegiatan di sekolah seperti memperingati Hari Besar Nasional, upacara bendera, dan lain-lain. Dengan kerjasama di sekolah, kita bisa belajar banyak hal dan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan untuk semua orang. Jadi, mari kita terus jaga semangat kerjasama di sekolah kita ya adik-adik. Setelah mengetahui ragam kerjasama, di sini Pak Udin mau untuk adik-adik bercerita nih, apa aja kerjasama yang pernah adik-adik lakuin. Wah, cerita yang menarik. Berikan tepuk tangan kepada teman kita yang semangat menceritakan pengalaman kerjasamanya. Langsung ke materi selanjutnya, yaitu mengapa sih kita butuh kerjasama? Karena banyak banget loh manfaat yang kita dapat dengan melakukan kerjasama itu. Manfaatnya apa Pak? Mari saya jelaskan setelah ini ya. Manfaat yang pertama adalah pekerjaan menjadi ringan. Bayangkan kamu sedang membawa buku-buku yang sangat berat. Jika temanmu membantu membawa buku-buku itu akan terasa lebih ringan karena berbagi beban kan? Begitu juga saat kita bekerja sama. Tugas-tugas yang terasa berat menjadi lebih ringan karena dilakukan bersama-sama. Manfaat yang kedua yaitu pekerjaan menjadi cepat selesai. Jika kamu dan teman-temanmu bersih-bersih kelas bersama, kelas akan cepat rapi dan bersih bukan? Itu karena saling membantu satu sama lain sehingga pekerjaan menjadi lebih cepat selesai dibandingkan jika kamu melakukannya sendirian. Manfaat yang ketiga yaitu mempererat tali persaudaraan dan persahabatan. Saat kamu dan teman-temanmu bekerja sama, kalian akan menghabiskan waktu bersama dengan saling membantu dan saling mengenal lebih baik. Ini membuat kalian menjadi teman yang lebih akrab dan hubungan persahabatan menjadi lebih kuat. Manfaat yang keempat yaitu menghemat waktu dan tenaga. Ketika bekerja sama, pekerjaan akan cepat selesai dan kamu tidak lelah sendirian karena teman-temanmu ada untuk membantu. Ini berarti dengan kerjasama kita lebih banyak waktu untuk bermain atau istirahat karena pekerjaan selesai lebih cepat dan kamu tidak terlalu lelah. Manfaat yang terakhir yaitu mencapai tujuan bersama. Ketika kamu dan teman-temanmu memiliki tujuan yang sama, seperti memenangkan lomba menghias kelas di sekolah, bekerja sama membuat kalian semua dapat mencapai tujuan itu. Setiap orang memberikan kontribusi sesuai keahlian masing-masing dan mendukung satu sama lain, sehingga kalian semua bisa meraih kemenangan bersama. Jadi adik-adik, mari kita terus jaga semangat kerjasama ini dalam segala hal yang kita lakukan. Dengan bekerja sama, kita bisa mencapai banyak hal yang luar biasa. Setelah belajar mengenai kerjasama, sekarang mari kita bermain game bersama. Kalian akan didampingi oleh kakak-kakak yang hebat atau guru untuk bermain game ini ya.
Dari kegiatan belajar dan bermain yang telah kita lakukan mengenai kerjasama, dapat kita simpulkan bahwa kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama dapat dilakukan di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, maupun dalam berbagai keadaan kehidupan. Dengan bekerja sama, pekerjaan yang berat menjadi ringan. Pekerjaan akan menjadi cepat selesai. Selain itu, dengan kerjasama dapat mempererat tali persaudaraan dan persahabatan, dapat menghemat waktu dan tenaga, dan dapat mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, mari kita terus menjaga semangat kerjasama. Setelah belajar mengenai kerjasama, di sini Pak Udin memiliki tugas nih untuk adik-adik. Agar tugas dapat menjadi ringan, tugas ini akan adik-adik kerjakan dengan berkelompok ya.